Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Elia Suci Amanah, nomor absen 33, kelas 11 bahasa. Di sini saya akan menceritakan sinopsis Azab dan Sengsara yang ditulis oleh Maria Siregar pada tahun 1920. Novel yang satu ini bisa dikategorikan novel klasik. Adapun tema novel umum yang satu ini adalah tentang kehidupan percintaan seorang gadis yang pernikahannya tidak membawa pada hidup yang bahagia, tetapi justru pada kesengsaraan. Tokoh sentral dalam kisah cinta ini bernama Maryamin dan Aminuddin. Keduanya berkerabat dekat tetapi berbeda nasib. Aminuddin merupakan anak kepala kampung, seorang bangsawan yang kaya raya dan disegani banyak orang. Sementara itu, Maryamin tumbuh di lingkungan keluarga yang miskin. Sejak kecil ia sudah berkenalan dan bermain bersama. Beranjak dewasa, Aminuddin dan Maryamin merasakan getaran cinta yang kuat. Aminuddin berjanji akan menikahi Maryamin. Niatnya ini diutarakan pada ibu dan perintah baginda di atas. Sang ibu setuju karena ia menganggap Maryamin masih keluarganya dan dengan menikahinya dengan Aminuddin, ia bisa menolong kemiskinan gadis itu. Namun pendapat yang berbeda datang dari ayah Aminuddin, yakni baginda di atas. Ia diam-diam tidak ada rencana Aminuddin, sebab itu ia beranggapan pernikahan tersebut tidak pantas dan akan menurunkan derajat kebangsawaannya. Untuk mewujudkan niatnya, akhirnya Aminuddin berangkat ke Medan untuk mencari kerja. Saat di Medan, ia masih rajin berkirim kabar dengan Maryamin. Sampai suatu waktu, ia akhirnya mengirimkan berita ke kampung bahwa ia sudah siap untuk berumah tangga dengan wanita pujaannya tersebut. Sayangnya, baginda di atas, ayah Aminuddin, tidak setuju. Ia menyusun rencana agar istrinya tidak ada keinginan. Caranya, ia membawa istrinya ke dukun sewaan dan pura-pura meramal jodoh terbaik untuk Aminuddin. Sang dukun menyatakan bahwa jodoh Aminuddin menyampaikan Maryamin, melainkan seorang gadis bangsawan di desa mereka. Ibu Aminuddin pun percaya dan setuju berangkat ke Medan dengan membawa gadis poni yang dinikahkan dengan Aminuddin. Saat mereka tiba di Medan, Aminuddin kaget sebab keputusan orang tuanya menjodohkan dengan gadis tersebut memukul jiwanya. Tapi ia tidak bisa menolak karena saat itu ia terkait adat budayanya yang harus selalu patuh pada keputusan orang tua. Akhirnya Aminuddin mengirimkan surat ke Maryamin sambil memohon maaf karena ia sudah menikahi gadis lain meskipun tanpa cinta. Mendengar kabar tersebut, Maryamin sangat sedih. Ia bahkan sempat sakit. Setahun berselang, ibu Maryamin akhirnya menerima pinangan seorang laki-laki bernama Kasibun. Ia kerap berhadapan pernikahan tersebut akan mengobati luka Maryamin. Akan tetapi apa yang diniatkannya itu Maryamin tidak terjadi. Pernikahan tersebut malah menambah penderitaan lain bagi Maryamin. Sebab ternyata Kasibun memiliki istri yang diceraikan dengan alasan ingin menikahi Maryamin.
Selanjutnya, Kasihun membawa Maryamin ke Medan. Mereka mengalami hubungan pasangan istri yang compang sebab Maryamin tidak ingin melakukan hubungan intim dengan suaminya. Alasannya, ternyata Kasihun memiliki penyakit kelainan yang bisa menular. Mendapat penolakan tersebut, Kasihun kalap dan sering menyiksa istrinya. Penderitaannya semakin bertambah sejak Amiruddin bertamu suatu waktu. Melihat reaksi Maryamin yang tak biasa, Kasihun pun membaca sesuatu yang lain dan kemudian cemburu. Semakin hari ia semakin seringnya menyiksa istrinya. Pada akhirnya Maryamin tak sanggup lagi dan akhirnya melaporkan suaminya, Kasihun, ke polisi. Akhirnya Kasihun ditentukan lagi dan diwajibkan membayar denda serta rilis Maryamin tak lagi jadi istrinya. Maryamin akhirnya kembali ke desanya dan hidup menderita di sana. Ia sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia dalam derita. Demikian sinopsis novel Azab dan Sengsara ini. Novel ini dikabarkan merupakan novel sastra pertama di Indonesia terlepas dari tahun 1920 Balai Pustaka didirikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.